sebuah perjalanan yang jauh, ada orang kampung kita yang berakidah Ahlus Sunnah berjamaah ngadain ratiban, ngadain pertemuan. Ini kita diundang nih Pak. Harusnya Pak Mulyono datang ke rumah kita. Sekarang saya mau tanya buat Bapak, enakan datang apa enakan didatengin? Datang. Hah? Enakan? Kalau kita didatengin nggak mungkin nenteng berkat atu-atu. Tapi dikenakan kita datang ke sini, insya Allah mau nggak mau dipikirin juga, walaupun kita nggak minta. Cuman kalau mau dikasih, kita nggak ngomong apa-apa, tapi tak kapok, gua kapok diundang aja. Nah, ini saudara sekalian, jadi kehadiran kita malam ini dikata Nabi, kita baca doa, apa rahasianya? Allah memberikan nilai-nilai keberkahan doa-doa yang dibacakan oleh teman-teman kita, handai tolan dan masyarakat kita. Li'anna Allah ja'ilun fi du'aihimul barokah. Kalau jadikan di doa barokah. Barokah itu Pak bisa dirasakan, nggak bisa dipegang. Itu namanya barokah. Secara garis umum, apa tuh barokah? An-numu wal ziyadah. Berkembang dan bertambah namanya barokah. Orang punya duit sedikit, dagang modal, punya duit bikin perdagangan, dia dagang modal dikit tapi untung terus, namanya barokah. Nabi aja nganjurin kok waktu kita baca doa waktu basuh tangan, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyuhmi wal hakah. Tangan kalau berkah Pak, nyeblokin apa aja tumbuh. Kata orang Betawi, tangannya adem. Tapi kalau tangan nggak barokah, apa aja dipegang mati. Nanam punan mati, nyara kambing pada kurus, apa gini kabur. Itu namanya nggak barokah. Makanya kita perlu doa. Ada orang bilang mau ngapain, kita tawasul, doa aja langsung sama Allah. Iya kita ngerti, emang pinteran begitu Pak. Orang kalau pinteran kayak kelewat. Dia pengen langsung aja, namanya pinternya kelewat, tinggal apanya? Tinggal bodohnya. Orang kalau pinternya kelewat tinggal bodoh. Nah, orang-orang yang diajarkan oleh guru-guru kita yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, selalu dia bertawasul, selalu minta doa, dia rendah hati. Ini Pak Mulyono buktikan bahwa kita ini diundang untuk minta doa sama kita. Tadi di pesan Ustaz Khaidir, doain juga saya di sono. Kamu lihat, sebut nih ya Allah yang hadir pada malam ini, mudah-mudahan bisa berangkat haji. Terutama yang ceramah duluan gitu. Nah, dia kan ceramah. Kalau saya udah bosen dia ke sono. Ya tahun, ya apa gue udah ogah nengok dia sebetulnya udah lagi. Nah ini sudah barokah itu susah, cuma satu ya, nggak banyak, namanya juga ban serep. Tadi kan Ustaz Zaki musuhnya, ini nambahin doang. Saya pesan yang paling penting di antara yang penting. Tadi kan masalah sifat-sifat orang. Dalam kita melaksanakan ibadah haji, 3 pesan Allah, fala rofasa, wala fusuqa, wala jidala. Kalau pengen mendapatkan predikat haji mabrur, 1. Apa yang pertama? Fala rofas, jangan ngomong kotor. Kebiasaan di kampung kita jangan bawa sono. Orang kampung kita kan Pak lagi marah berantem, kebun binatang kau semua. Itu loh jeleknya di sana. Atau yang bawa istri di sono makan serba vitamin. Bener Pak. Kita waktu wukuf nggak pakai celana dalam. Memang itu syariat udah jangan tanya. Yang nggak pakai pakaian dalam tergesek dengan kain wukuf yang kasar, ya nggak? Tegang nggak naik juga lambur. Ya kalau lambur udah kurang ini deh. Voltase udah kurang, ya kan? Kayak kemarin ada teman saya bercandain, udah Pak Haji kawin lagi udah tua, tapi nggak udah biji meninggal. Saya pengen Pak Ustadz punya pistol pelurunya kagak gitu katanya. Itu fala rofas. Jangan berbicara yang mengandung nilai-nilai seksual, membuat gairah nafsu syahwat di saat kita ihram,
itu rusak ibadah kita. Hati-hati. Ya mungkin juga barangkali dikenakan Pak Mul sendiri. Ini jangan bilang-bilang begini ya. Udah ntar pada berantem lagi. Kita kan digoda, ini ujian yang kita nggak sangka-sangka. Tahu-tahu sebelah kita satu bangku pesawat, cakep juga nih. Ini contoh doang, contoh. Kamu jangan dipikirin, kerjain aja. Kita mustahil duji sama Allah. Yang kedua, wala fusuk, jangan fasik, menghinakan dan merendahkan tempat-tempat yang Allah telah muliakan. Kita Pak berangkat haji, melaksanakan ibadah haji kayak main-main. Ngapain sih? Makanya ibadah haji orang lagi head aja boleh, orang lagi judul aja boleh. Yang nggak boleh untuk tawaf, itu doang. Orang head, bapaknya junub, mau mandi nggak ada, pas jatuh, tempo wukuf boleh. Itu beda dengan ibadah yang lain, gitu loh. Jangan pusuk. Apa pusuk tadi? Tadi itu terangkan terhidur. Jangan menghinakan, jangan merendahkan. Gue mau begitu doang. Umroh apa namanya wukuf, nggak ada apa-apanya. Padahal di situ maghfirahnya Allah diberikan semua buat orang-orang yang berada pada tanggal 9 Zulhijjah wukuf di padang Arafah. Semua dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala selagi dia yakin dengan pasang niat yang lurus, kemudian dia enggak macam-macam ucapan di saat dia melaksanakan ibadah haji. Yang ketiga, wala jidala fil hajj, jangan berantem. Orang Pak lagi ihram Pak, Masya Allah, ini memang nafsunya besar, emosinya tinggi. Kalau kurang-kurang saja, berapa orang saya nyaksikan main pukul-pukulan. Lah ustaz sama ustaz Pak. Kalau di Indonesia ustaz sama ustaz ribut paling ngomong luang gara-gara berebut berkah. Seneng malah ya tadi ya, gue tanya nggak bicara. Padahal dia nggak pakai baju Pak, kan kayak di ihram tuh. Lah begini tangannya orang main silat, apa yang digulung tahu? Itu sakingnya Pak, saking meluapkan emosinya. Padahal kita lagi ihram. Kita kalau bilang percuma takut dianggap kita mendulukan haknya Allah. Tapi itu memang larangan. Sabar nggak di saat kita melaksanakan ibadah haji? Di samping saya Pak pernah saya misahin orang mau pukul-pukulan di Masjidil Haram. Di sana Pak kita bebas aja gimana ya? Lampunya rame-rame. Maghrib ini gamakan full Pak. Kita sebelah kita ini orang Indonesia berdua. Ya udah booking, bahasa dari booking dari Zohar, Asar, Isya dan mau pulang. Orang Turki dulu kayak depan situ tuh. Nah kan kalau di sini kita tonjok bahasa gitu, bahasanya nih bahasa jeleknya. Bisa nggak usah biarin. Ini ada tuh sebelah saya polisi, kalau mantan polisi mungkin kalau nggak salah gitu. Itu marah pokoknya motor Pak, saya bilang jangan. Ini Masjidil Haram ujian Pak, jangan. Emang begitu Pak. Nah ini pesan-pesan semacam ini pentingnya begitu. Ya Pak ya kamu dulu ya. Apa tadi? Wala rafas apa? Wala rafas wala fusuk wala jidala fil hajj. Jangan ngomong kotor, jangan ngecilin tempat yang dimuliakan oleh Allah, jangan juga ribut. Kita jadi tamunya Allah yang sopan di sono. Makanya beda orang yang haji waqdullah, bukan doifullah, waqdullah. Kalau waqdullah itu dengan kalimat bahasa dalamnya sam'an wa ta'atan, sedikit pun saya tidak mau melanggar. Itu namanya waqdullah. Kalau duyufullah kadang masih gemerengkal. Mana contohnya? Duyufullah itu Bapak datang ke masjid, itu duyufullah. Ya, termasuk datang ke masjid untuk berjamaah selain Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Bapak jadi tamunya Allah tuh di masjid. Tapi kadang-kadang di masjid itu Bapak suka malas-malesan. Ya kan, males-malesan, kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak. Udah di masjid nggak mau etikat, ngelamun aja main HP aja begini. Nggak salah mungkin Quran yang dibaca, nggak salah. Itu masih ada. Tapi di sana Pak, waktullah betul-betul taati, jangan sampai kita ini menghilangkan kesempatan yang Allah sudah berikan kesempatan sana. Di tamu yang sopan di sana. Ya Allah, alhamdulillah Kau berikan kesempatan saya untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau banyak orang-orang sekarang dengan alasan 65 tahun ke atas tidak diperbolehkan berangkat haji. Kamu berapa tahun sekarang?
Umur berapa, Pak? 60. Hah? 60. 60. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah yang lain, ponakan saya Pak, 18 tahun. Ibunya 50 tahun. Dia nggak ditapikan berangkat dengan alasan porsi. Wallahualam, apa duitnya nggak ada? Wallahualam, saya nggak nyangka. Boleh, kan kita nggak tahu ya Pak. Ya, wallahualam bishawab. Walhasil orang yang melaksanakan ibadah haji itu Pak, betul-betul memang itu panggilan wasilah Nabi Ibrahim yang nyampein Allah. Yang 5 menit lagi, ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim memanggil orang-orang seantero dunia, ya Ibrahim, azzin nas bil haq. Ibrahim, ayo undang orang untuk melaksanakan ibadah haji. Kaifa wa'azzin nas wa lam ablugh sauti. Ya Allah, bagaimana mungkin suara saya nyampe ke Depok sementara terbatas panggilan suara saya? Apa kata Allah? Alaika bin nida wa ilayyal iblag. Ya Ibrahim, tugasmu memanggil, akulah yang menyampaikan panggilan-panggilanmu. Maka dalam riwayat terangkan kalau orang dipanggil sakit itu nyautnya sekali, berangkat hajinya sekali. Kalau dua kali berarti haji senan berkali-kali dia. Oh ya, labik, belum berhenti, belum mati. Ya kalau mati udah gak bisa. Artinya memang gitu, dalam riwayat kan begitu. Memanggil iya labik sekali, labik 2 kali. Semakin banyak menyauti panggilan Nabi Allah Ibrahim yang disampaikan oleh Allah, maka semakin banyak yang mereka berangkat ibadah haji. Lalu bagaimana bagi bapak yang belum sempat melaksanakan ibadah haji? Bapak jangan putus asa. Tuh, tadi gara-gara rokok aja punya 10 juta. Ya, kalau saya benar-benar kejadian, bapak cintailah kalau orang tetangga kita berangkat haji, cintain. Ada begini datang, minta doain. Tuhan saya